Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi kulit. Nah, konfigurasi kulit ini terdiri dari dua. Yang pertama yang hari ini kita pelajari adalah konfigurasi kulit berdasarkan teori model atom Bohr. Nah, di teori ini kemarin udah Ibu kenalkan ya, bahwasanya di masing-masing kulit elektron pada model atom Bohr itu dibuat rumus dengan 2n pangkat 2. Nah, kulit elektron itu terdiri dari 7, sehingga jika kita masukkan n-nya itu adalah kulit keberapa, maka akan didapat seperti ini. Tapi hukum rumus dari 2n pangkat 2 ini hanya berlaku sampai ke kulit keempat. Nah, untuk selanjutnya itu dia akan balik kepada 18, 32, dan 8. Nah, jadi semakin banyak kulitnya. Nah, selanjutnya ketika kemarin pengisian elektron di dalam suatu kulit itu dia mengikuti pada dua aturan, yaitu aturan duplet dan aturan oktet, yang artinya di kulit pertama itu maksimal elektron yang terisi itu ada 2 elektron. Nah, untuk di kulit selanjutnya itu dia harus minimal 8 elektron untuk dia mencapai kestabilan. Nah, karena anak-anak Ibu kemarin udah meringkas tentang sistem periodik unsur, itu ada sampai golongan 8, atau ada namanya unsur gas mulia atau golongan 8A. Nah, itulah unsur-unsur yang memenuhi kaedah keduanya, yaitu oktet dan duplet. Jadi di unsur-unsur tersebut itu adalah unsur stabil. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang ion, maka di unsur-unsur gas mulia itu tidak akan membentuk yang namanya ion. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam konfigurasinya. Nah, di sini Ibu buat contoh jika ada unsur Ca dengan nomor atom 20. Ingat ya, konfigurasi ini hanya terpengaruh pada nomor atom, tidak pada nomor masanya. Nah, maka elektron, ingat yang dibagi di dalam kulit-kulit ini ada kulit K, L, M, dan N. Berarti kulit pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, karena dia 20, ingat rumusnya adalah di kulit pertama 2, di kulit kedua 8. Nah, di kulit ketiga itu kan seharusnya 18. Karena sisa elektronnya tadi kan 20, diisi di kulit pertama dan kedua, sisanya 10. Maka di kulit ketiga tidak bisa diisi 18. Ketika dia tidak tercapai 18, maka dia balik ke aturan duplet, yaitu 8. Nah, setelah kita bisa mengkonfigurasikannya, di kulit pertama ada 2, kulit kedua 8, kulit ketiga itu 8, dan terakhir 2, maka ketika kita masuk ke dalam sistem periodik unsur, nah itu ada namanya golongan. Golongan itu adalah susunan unsur yang ke bawah. Nah, dan ada yang namanya periode, yaitu dari ke samping, dari kiri ke kanan. Maka biasa golongan ini dibilang dari atas ke bawah. Nah, periode itu dari kiri ke kanan. Nah, catatannya udah Ibu kasih di pekan sebelumnya. Nah, untuk menentukan golongan dan periodenya, kita lihat catatan di sini. Maka golongan itu dilihat dari elektron valensi. Ingat, elektron valensi itu adalah elektron terakhir dari suatu konfigurasi. Nah, di sini elektron valensinya 2. Nah, tapi kelemahan dari konfigurasi ini kita tidak tahu, tidak bisa menentukan apakah dia golongan A atau golongan B. Nah, ini kebetulan aja Ibu tahu bahwasanya dia adalah golongan 2A. Nah, atau kalian bisa cross check di sistem periodik unsur. Nah, kalau periode dia dilihat dari jumlah kulit pada konfigurasi elektronnya. Jadi di sini ada kulit pertama, K di sini sebagai kulit pertama, L sebagai kulit kedua, M sebagai kulit ketiga, dan N
sebagai kulit keempat. Karena ada 4 kulit yang terisi, maka dia berada di periode keempat. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya biar lancar lagi, kita coba di Cl yang nomor atomnya besar dan di Na. Nah, Cl konfigurasinya nomor elektronnya itu ada 35. Nah, maka konfigurasinya 28. Nah, di kulit pertama 2, kulit kedua 8. Nah, sisanya itu masih ada 25 lagi. Nah, maka kita bisa masukkan di kulit ketiga 18 sesuai dengan rumus yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya dia kurang dari 18, maka dia balik ke aturan duplet. Nah, maksimal 8. Nah, 18 dan terakhir 7. Nah, ini menunjukkan tadi apa, kalau elektron valensi menunjukkan itu adalah golongan. Maka ini adalah golongan 7. Nah, kebetulan Cl ini juga golongan A, maka dia adalah golongan 7A. Dan periodenya, hitung berapa jumlah kulitnya, 1, 2, 3, dan 4. Berarti dia satu periode dengan si Ca, ada di periode keempat. Lalu di sini neon, elektron atau nomor atomnya itu ada 10, maka ketika dikonfigurasikan maka menjadi 28. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gas mulia tadi. Nah, di kulit pertama dia memenuhi aturan duplet, di kulit kedua dia memenuhi aturan oktet. Nah, jadi di sini hanya ada 2 kulit, berarti dia berada di golongan 8A ya. Nah, jadi begitulah cara menentukan konfigurasi elektron berdasarkan kulitnya, berdasarkan teori atom Bohr. Oke, sekian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.